Yuk belajar editing video. Oke, kita akan memulai untuk editing videonya. Kita langsung buka saja aplikasi KineMaster. Saya di sini memakai KineMaster biasa ya, yang masih free. Kita klik create new. Lalu kita pilih aspek ratio 16:9. Settingan yang lain dibiarkan saja. Tinggal ditambahkan dengan project name yang Anda inginkan. Di sini saya tulis dengan project name-nya Kine. Selanjutnya kita pilih media browser. Ini untuk layer satunya atau bagian background, boleh foto ataupun video. Di sini saya memakai foto latar belakang seperti ini. Ini JPEG ya basisnya. Lalu untuk menambahkannya kita klik layer. Kita mau tambahkan video dulu, video yang kita inginkan. Nah, ini yang sudah kita video green screen tadi kita masukkan. Lalu untuk menghilangkan green screen-nya kita pilih chroma key dan kita setting. Sebelumnya cek dulu key color-nya, pastikan berwarna hijau. Lalu chroma key-nya ada 2 set yang bisa kita atur, bisa diatur sesuai dengan video masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan ukurannya adalah yang di atas ini biasanya 30-an atau 20-an, yang di bawah 66. Nah, videonya juga disesuaikan ya. Ini kan masih di depan nih, belum pas cahayanya. Jadi, kita sesuaikan dengan yang cahayanya sudah pas. Nah, di sini saya memakai 32 dan 64. Ini bisa disesuaikan sesuai video masing-masing karena dia berdasarkan kualitas dari cahaya masing-masing. Selanjutnya, setelah sudah selesai, kita tekan tombol checklist. Lalu kita bisa besar kecilkan di sini dan ini di-okekan saja. Terus kita bisa play. Dan suaranya sudah ada di sini. Selanjutnya kita potong videonya. Kita klik untuk memotong. Ada gambar gunting, itu ada 3 pilihan. Saya memakai yang paling atas, trim to left of playlist. Jadi yang kita potong yang di kiri itu kita hapus. Jadi seperti ini, kita bisa geser. Cara menggesernya itu ditekan videonya lalu digeser sampai dia seperti getar gitu. Terus selanjutnya bisa dipasin sama backgroundnya tadi, digeser. Nah, ini saya buat yang awal, kita buatnya di tengah. Nanti setelah udah mulai baru kita buat ke pinggir. Nah, di tengah kita pasin lagi. Ini ada untuk pembesar kecilnya, ada juga untuk miringin. Kalau videonya agak miring bisa di adjust lagi, bisa di cropping juga. Apabila tadi ada bagian yang nggak ikut hijau, kita bisa pakai cropping. Di sini ada banyak ya fasilitasnya, bisa dicobain. Tapi yang paling penting adalah chroma key, yaitu menghapus background hijau atau green screen. Selanjutnya kita pasin lagi. Nah, selanjutnya kita mau buat backgroundnya. Apabila mau ganti background, tinggal dimasukin media tadi, langsung dimasukin aja backgroundnya. Nah, ini dari background ke background bisa ditambahkan transisi. Jadi transisi hanya bisa dilaksanakan di layer satunya aja atau di bagian background saja. Kita bisa pilih, ada banyak banget transisi, bisa dipilih. Di sini saya coba-coba dulu dan akhirnya memutuskan memakai speed saja. Nah, selanjutnya biar kelihatan tulisannya, saya menggeser tulisannya atau menggeser backgroundnya. Itu bisa kita geser menggunakan di sini di samping gunting itu ada untuk bagian animasinya untuk background. Nah, sebelum mengurusi background, saya mengurusi animasi orangnya dulu dari tengah ke kanan. Itu saya pakai animasi, diklik dulu objeknya atau videonya, lalu di sini ada gambar kunci. Kita klik di sini ada animation, diklik yang kata tambah, lalu di key selanjutnya yang di frame selanjutnya ya, kita mau di frame mana, kita key dulu tambah, baru kita geser. Jadi sistemnya kita buat keyframe-nya dulu, baru kita animasikan. Jadi dia geser seperti ini. Setelah itu baru kita tadi yang background tadi ya, background tadi kita pilih yang sebelahnya untuk pan and zoom, sebelahnya gunting tadi. Nah, start positionnya boleh full aja, baru end positionnya kita klik, kita buat di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Kita pasin besarnya. Setelah udah oke, kita oke. Kita cek dulu di preview. Jadi orangnya geser, terus backgroundnya ganti dan geser juga.
Oke, setelah itu kalau sudah kita preview, kita lanjutkan ke background selanjutnya ya. Background selanjutnya bisa ditambahkan itu di media, diklik saja. Lalu kalian pilih lagi background yang awal tadi. Kita mau balik ke awal lagi. Terus di sini juga bisa transisi. Transisi hanya bisa dilakukan di layer pertama saja. Layer selanjutnya nggak bisa. Selanjutnya kita tambahin transisi juga biar lebih menarik. Di sini saya pakai coba-coba dulu. Terus akhirnya kita cobain pakai yang circle nih, yang mini circle kayaknya tadi. Ya, mini circle. Oke, terus kita pasin lagi dengan suaranya. Kalau udah, kita cek. Ini biasa ya dicek diulang-ulang. Tapi kalau merasa sudah oke, nggak ada masalah. Ini bisa digeser, jadi tiap background dan juga isinya itu bisa digeser-geser ya. Caranya diklik dulu objeknya, baru digeser. Terus selanjutnya layer ya, kita tambahin lagi untuk materinya. Jadi ini materi yang satu, kita masukin, kita kecilin dulu, kita pasin di papan tulis. Setelah itu dipasin. Terus kita bisa animasikan juga untuk layernya itu di in animation, overall animation, dan out animation. Nah di sini saya menganimasikannya di in sama outnya saja. Jadi pas masuk di sini ada banyak pilihannya, ada fade, pop, dan lain-lain. Saya menggunakan di sini pop down. Ya, wipe down, pop down seperti itu. Ini pop down yang saya pakai. Kita coba-coba dulu. Terus selanjutnya di akhirnya di out animationnya, pas animasi keluarnya itu kita buat lagi. Jadi diklik aja objeknya lagi, disesuaikan ya suaranya sampai mau mana, baru di out animationnya di mana. Di sini saya menggunakan wipe down, jadi dia hilang ke bawah. Udah seperti itu. Jadi masuknya itu tadi pop down, keluarnya adalah wipe down. Selanjutnya kita tambahkan lagi di frame selanjutnya. Apabila berbeda materi, kita masukkan lagi materinya. Ini yang kedua, sama caranya ya. Dikecilin, ditaruh di papan tulis, lalu dibuat animasinya di in animation sama out animation. Jadi ini bisa disesuaikan ya sama kebutuhan. Mau taruh di tengah, taruh di pinggir, dan lain-lain. Oke, setelah sudah, kita lakukan hal yang sama ke semua video. Jadi kita sesuaikan videonya. Kayak di sini kita mau nambahin efek green screen. Jadi kan kita mau ngomong itu ada green screen. Jadi kita mau yang green screen-nya hilang. Efek yang kita hilangin green screen-nya itu tetap ada. Nah, itu kita potong aja di sini. Lalu kita trim. Jadi di sini kita potong pakai si gunting di split at playhead. Jadi dia kepisah tapi tidak ada yang terhapus. Kalau tadi yang trim di atas left sama right itu dia akan terhapus. Jadi kalau trim left berarti yang bagian leftnya, bagian kirinya kehapus. Trim right itu bagian kanan yang terhapus. Selanjutnya, yang selanjutnya juga gitu dipotong, dan tengah-tengah baru kita matikan efek dari si chroma key-nya. Lalu lakukan hal yang sama ke terakhir. Sampai terakhir itu kita bisa masukin juga. Kalau kita punya video opening atau ending itu kita bisa masukin juga di layer atau di bagian media. Biar lebih bagus sih di media, jadi nggak ada ketumpuk-tumpuk. Kalau di bagian layer itu untuk numpuk-numpukinnya, numpuk-numpukin layer baru. Selanjutnya kita buat transisinya juga. Dan terakhir itu ada kita mau buat tulisan ya. Jadi bisa juga di sini ditambahkan tulisan, dan tulisannya bisa bergerak juga sesuai yang ada di sini. Di sini saya coba untuk buat tulisan yuk belajar bersama-sama. Kita tulis yuk belajar. Fontnya kita bisa ganti dengan font yang ada di sini, yang AA ini font. Selanjutnya tulisannya juga bisa diedit, di bagian ada gambar keyboard di atas tadi. Selanjutnya ada animasinya in animation dan out animation sama objek tadi konsepnya. Jadi tinggal diklik lalu kita buat in animation sama out animationnya. Ini bisa kita outline-nya kita bisa aktifkan. Ada pengaktifan itu, ada outline, ada blending, ada shadow, ada highlight,
Ini ada nih glow, bukan highlight ya, glow. Lalu ada yang lain juga. Jadi propertiesnya bisa dicoba satu-satu. Nah setelah itu kita juga bisa memasukkan audio dari yang ada dalam HP kita atau dari store-nya ya. Jadi di sini juga ada store, nanti bisa dicobain masing-masing. Ini di store. Itu berisi banyak banget store yang ada dari gratis sampai berbayar dari KineMaster. Oke, kalau sudah selesai, dirasa sudah selesai animasinya, kita bisa ekspor dengan cara klik yang ada di ujung kanan. Itu diklik, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih resolusinya, itu disesuaikan kualitas HP ya, atau kemampuan HP atau kualitas yang kita inginkan. Nah biasanya kalau standar itu HD 720p, frame rate-nya itu 24 atau 25, bisa disesuaikan. Terus tapi kalau memang bagus itu ya bisa FHD, bisa QHD, bisa dipilih, dan frame rate-nya bisa yang makin tinggi juga bisa, tapi itu biasanya makin berat. Dan selanjutnya yang paling penting adalah quality-nya ini, high sampai low, itu kita pilih yang paling high. Setelah itu kita save as, dan kita tunggu proses dari renderingnya. Nah ini seperti biasa, karena ada muncul iklan-iklan, jadi di skip aja, di close aja. Kita tunggu agak lama savingnya. Setelah sudah saving, nanti dia akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa langsung preview, bisa langsung diklik dan bisa di preview sampai habis. Oke, dan ini hasil videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat video pembelajaran menggunakan KineMaster. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, lakukan instalasi KineMaster pada HP masing-masing. Yang kedua, siapkan materi PPT yang sudah di-save as menjadi JPG. Langkah ketiga, lakukan pembuatan video dengan latar belakang green screen atau dapat menggunakan warna lain yang kontras dengan pakaian Anda. Selanjutnya, siapkan gambar-gambar dan atau video-video untuk menambah materi Anda agar lebih menarik. Terakhir, yuk mulai editing!